Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Aji. Senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman semuanya. Dan hari ini saya pun akan share ilmu lanjutan nih. Kalau kemarin sudah kita belajar mengenai konten. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai copywriting. Nah, kenapa copywriting ini penting? Copywriting itu adalah yang pertama, pengganti komunikasi. Jadi bukan sekedar tulisan, tapi ini adalah pengganti komunikasi kita. Udah pasti kalau kita nanti menghadapi customer, sudah pasti pakai tulisan kalau di dunia online ya. Kalau kita nawarin produk, kita pakai tulisan. Ada orang komplain, kita pakai tulisan. Ada orang mau beli produk, kita akan menjawab dengan tulisan. Karena itu copywriting ini sangat penting. Nah, kenapa ini menjadi penting? Percuma kita punya konten yang bagus, gambar-gambar yang bagus, tapi tidak disertai dengan bahasa yang bagus. Karena apa? Bahasa ini sangat mempengaruhi orang mau membeli produk kita atau tidak. Kalau trafficnya sudah tinggi, atau pengunjung ke toko kita sudah tinggi, tapi kita tidak bisa memberikan offering atau penawaran yang bagus, maka kemungkinan untuk terjadi sales itu sangat kecil. Karena itu kita butuh ilmu namanya copywriting. Oke, yang pertama, saya akan langsung kasih contohnya dulu nih. Bedakan antara dua copywriting ini. Oke, caption yang pertama, 1A. Yuk gabung cuma 50.000 aja, kamu udah bisa join bisnis yang bisa kasih penghasilan tambahan, lumayan buat bantu suami dan bisa wujudkan mimpi kita. Chat aku ya, saya ajarin caranya. Caption 2. Sampo Hair X terbukti ampuh hilangkan ketombe. Dengan sekali pakai aja, ketombe sudah hilang dari kulit kepala. Pesan sekarang ya, ada promo 25%. Nah sekarang kita lihat perbedaannya dengan yang kedua. Caption 1A, yang sekarang 1B. Penghasilan suami nggak cukup sampai akhir bulan. Kalau anak atau orang tua tiba-tiba sakit, ada dana darurat. Hutang kemarin belum lunas. Masa mau nambah hutang lagi? Mau bisnis cari tambahan bingung nggak nambah modal? Sekarang waktunya kamu punya bisnis tambahan. Bisnis yang bisa dikerjakan cuma dari HP aja, tanpa keluar rumah, modal 50.000. Hasilnya bukan cuma bisa bantu suami, bahkan bisa wujudkan impian yang belum terwujud. Mau diajarin caranya? Chat aku sekarang ya. Nah, lihat ya. Ini tadi yang 1A, sekarang perbandingan dengan 1B. Yang 2A, perbandingannya dengan yang nomor 2B. Ketombean, kepala gatal nggak karuan, nggak pede deketan sama orang. Kalau dibiarin, akan jadi penyakit kulit kepala loh. Mau sampai kapan gonta-ganti sampo terus? Saatnya beralih ke Hair Sampo X, cukup sekali pakai ketombe dijamin hilang dari kulit kepala. Dapatkan penawaran terbatas dengan diskon 25%. Buruan order sebelum kehabisan. Nah, kita lihat bedanya ya. Tulisan 1B dan nomor 2B itu menggunakan metode copywriting namanya PAS. Apa itu PAS? PAS itu singkatan dari yang pertama P, P-nya itu adalah problem, A-nya itu adalah agitated, S-nya adalah solution. Jadi kita membuka sebuah copywriting itu dengan P atau problem. Jadi pembicaraan itu diawali dengan sebuah masalah. Nah, kenapa sih harus diawali dengan sebuah masalah? Karena faktanya pembaca itu akan concern ke sebuah artikel yang menurutnya itu berguna untuk dirinya. Ya, pembaca nggak terlalu peduli dengan masalah si penulis. Begitu diawali dengan sebuah masalah, bisa jadi itu adalah masalah yang juga untuk pembaca. Dari situ si pembaca mulai tertarik. Nah, kemudian apakah langsung kita kasih solusi atau kita langsung tawarkan produk atau peluang bisnis? Jawabannya adalah jangan dulu. Di sini letak kesalahannya, karena kebanyakan orang itu terlalu terburu-buru menawarkan sebuah produk. Nah, seharusnya kita tahan dulu. Apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertajam dulu masalahnya, ya. Jadi masalah itu dipertajam. Kasih kemungkinan terburuk yang akan datang dengan masalah sebelumnya. Takut-takutin lagi si pembaca. Buat dia semakin merasa kalau tulisan kamu itu masalah dia banget deh. Itu yang dinamakan dengan A atau agitate. Nah, barulah di saat ini, waktu yang tepat buat Anda bisa kasih atau menawarkan produk atau peluang bisnis. Di kondisi ini nanti Anda bukan lagi sebagai orang yang menawarkan produk, tapi kamu akan udah jadi malaikat penolong karena bisa memberikan solusi dari masalah mereka, ya. Dan bagian ini yang disebut dengan S atau solution. Yang kedua adalah metode membuat janji. Nah, dimulai dengan tunjukkan masalah yang pembaca hadapi. Kemudian ada kalimat janji untuk memberikan solusi. Nah, ini contoh template-nya seperti ini. Jika masalah, ya, kemudian setelah mencoba atau memakai produk, maka mungkin ini baru kita kasih informasi atau kesempatan terbaik yang pernah Anda baca. Nah, ini kita langsung aja kasih ke contohnya ya. Contoh A. Lihat, template ini akan menjadi sebuah contoh yang ada di bawahnya. Jika masalahnya apa? Wajah Anda masih kusam setelah mencoba semua jenis skincare set, maka mungkin ini informasi terbaik yang pernah Anda baca. Saya akan menunjukkan skincare yang terbukti, dan seterusnya. Template yang kedua, saya akan menunjukkan cara, metode, atau bisnis, dan lain-lain, di mana baru kita kasih masukan bukti keberhasilan, kemudian berhasil mencapai, apa yang dicapai? Sesuatu yang diinginkan oleh konsumen. Contohnya begini,
Jika kehidupan Anda tidak berubah lebih baik setelah mencoba beberapa bisnis online, mungkin ini informasi terbaik yang pernah Anda baca. Saya akan mengajarkan Anda bisnis online yang cukup dengan 20.000 saja sudah bisa mendapat penghasilan 4 juta per bulan. Oke, kemudian ketiga, memanggil target market. Apa sih yang akan teman-teman lakukan jika di tengah jalan yang rame, tiba-tiba ada yang manggil nama kita? Yang pasti adalah kita akan noleh ya, kita akan noleh ke arah mereka. Metode ini seperti itu. Ini adalah metode memanggil target market. Nanti adalah Anda cukup memanggil kelompok atau target tertentu untuk pembuka iklan. Template-nya seperti ini. Untuk atau buat seseorang atau jenis kelamin, profesi, umur, ini adalah target marketnya. Yang ingin, nah ini apa? Cita-cita, tujuannya yang diinginkan oleh konsumen tanpa kerepotan, kesulitan, segala macam. Ini adalah kemalasan-kemalasan mereka ya. Maka sebutkan nama produk atau bisnis Anda mungkin tepat buat Anda. Nah, template ini akan menjadi contoh seperti ini. Untuk ibu rumah tangga yang ingin mendapat pemasukan di luar gaji suami tanpa harus keluar rumah, maka kesempatan join bisnis yang cuma 50.000 ini mungkin adalah apa yang Anda cari selama ini. Ini adalah contoh memanggil target market. Nah, next kita akan lihat contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah membuat experience si pembaca atau membuat pembaca itu memiliki pengalaman tertentu. Contoh sebelum. Ini adalah contoh sebelum menggunakan copywriting. Mobil ini dilengkapi dengan mesin yang memiliki kecepatan maksimum 200 km per jam. Terdapat sound system terbaru Dolby Stereo dengan 8 speaker yang tersebar di seluruh kabin mobil. Selain itu, mobil ini juga menggunakan cat yang berkualitas tinggi dan jok yang terbuat dari kulit yang lembut dan mewah. Nah, ini adalah sebelum menggunakan copywriting. Hard selling banget. Nah, sesudah akan menjadi seperti ini. Bayangkan seperti apa rasanya Anda ketika Anda mengendarai mobil yang bisa Anda pacu dengan kecepatan hingga 200 km per jam sambil mendengarkan musik mendentum mantap di telinga Anda dari sound system Dolby Stereo dengan 8 speaker di setiap sisi kabin mobil. Anda juga bisa menikmati nyamannya duduk di jok yang terbuat dari kulit yang amat lembut dan nampak demikian mewah. Alami rasa keren berada di mobil dengan kilau indah cat yang jelas terlihat berkualitas tinggi. Kita lihat bandinginnya ya. Yang di sini adalah hard selling banget. Dia langsung menyebutkan fitur-fitur dari produk-produknya. Tapi di sini adalah membuat si orang itu benar-benar merasakan. Dengan copywriting seperti ini, mereka akan merasakan pengalamannya. Mulai dari indera pendengaran, mereka akan membayangkan indera pendengaran seperti apa. Kemudian kinestetiknya, mereka akan membayangkan betapa nyamannya jok itu. Visualnya juga akan kena nih. Alami rasa keren berada di dalam mobil dengan kilau indah cat yang jelas terlihat berkualitas tinggi. Visualnya pun kena. Menyentuh aspek visual, auditori, dan juga kinestetik. Semuanya kena di sini. Jadi ini contoh copywriting yang nomor 4, yaitu membuat experience si pembaca. Copywriting yang terakhir, atau yang nomor 5 di sesi saat ini adalah pola meremehkan dan juga memberikan pembuktian. Copywriting dengan pola meremehkan dan membuktikan ini selalu menarik perhatian. Kenapa sih selalu menarik perhatian? Karena ini akan menampilkan efek from zero to hero kepada pembaca. Contoh dari headline ini sebagai berikut. Mereka pikir saya akan diam saja, tapi setelah saya mulai bergerak, mereka takjub luar biasa. Dan yang kedua, mereka pikir produk ini abal-abal dan rendahan. Setelah mencoba, mereka panik, takut kehabisan. Nah, ini adalah pola atau copywriting yang kelima, yaitu pola meremehkan dan juga pembuktian. 5 copywriting yang tadi sudah saya jelaskan, silakan nanti Anda praktekkan di produk Anda masing-masing, dan masih ada jenis-jenis copywriting lainnya. Di part kedua saya akan sampaikan, dan pastikan Anda praktek dulu, setelah itu saya akan sampaikan lagi untuk materi copywriting berikutnya. Terima kasih banyak apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng, agar kalau ada video baru, kamu tidak ketinggalan informasinya. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Bye!